Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta sebelum kita memulai, saya minta bantuannya untuk ngecek sound. Apakah suaranya bagus dan cahayanya bagus? Saya harus Oke, minta jempolnya teman-teman dimanapun Anda berada. Apakah suara saya cukup jelas atau gambarnya kurang terang? Saya lagi masih cek sound, cek suara. Bagaimana suara? Tolong jempolnya. Cahayanya, atau ada dengung, atau ada kita akan mulai, masih 3 menit lagi teman-teman dimanapun Anda berada. Di malam Jumat ini sebelum Anda nyunah, jadi sudah selesai semua kewajiban, sudah makan, sudah ibadah. Yang mau nyunah nanti malam dulu ya, bentar habis dengerin suara si Bosman dulu. Cahayanya kurang, oke. Kurang terang sedikit, that's good. Saya minta break sebentar ya, saya mau ganti ini. Atau saya kalau segini gimana? Cahayanya kurang, agak gelap ya emang ya. Tapi emang orangnya gelap sih, mau diapain, udah jelek gitu ya. Atau saya maju ke depan, agak maju karena ininya kurang. Oke. Sampai puas aja saya kalau gambarnya kayak goyang Inul. Oke. Bentar. Oke, cahayanya masih kurang ya. Tapi sayanya silau nih, jadi gimana ya? Jadi kalau saya nambah saya mengkerut mukanya karena cahayanya kekencengan. Tapi memang karena mukanya kulitnya hitam kali ya. Emang udah jelek dari sananya, susah ditipu pakai cahaya atau pakai make up-nya, nggak kena nih kayaknya. Oke teman-teman, kita atur waktu sebentar, saya cek jadwalnya. Tolong diinformasikan sahabat semua, Anda dari mana posisinya. Misalnya Mas Haris dari Sumedang gitu ya. Terus saya pengen kenal semua. Ada yang dari Aceh, ada yang dari Papua gitu ya. Tolong, lagi azan. Bentar ya. Sidoarjo. Oke, sebutin semua. Yang penting suaranya aman, oke. Bener sih. Kalau informasi ini tampang sih nggak terlalu penting, karena itu lebih baik kita kalau perlu nggak ada tampangnya gitu ya. Yang penting informasinya. Oh iya ya, azan ya. Selesai azan aja kita lanjut. Mohon maaf nih. Kita panitia minta jam 7.30, di beberapa bagian Indonesia lagi hujan, lagi azan gitu ya. Kudus hadir, Ciamis, oke. Kaltim, mana lagi? Pekalongan, Medan, Makassar, Jakbar, oke. Purwodadi. Iya, pas banget azan. Kita nunggu azan selesai deh, baru kita akan mulai. Demak, Pangandaran. Oh, terima kasih Anda udah datang hampir dari seluruh wilayah Indonesia. Saya sangat terhormat sekali kita bareng-bareng semua untuk hari ini mendengarkan. Dan ini beda ya. Karena kita menggunakan platform Dinaran, akan berbeda informasinya dengan platform kalau kita menggunakan Bosman. Kalau Bosman akan berapi-api, akan menjadi provokator gitu ya. Kalau di Dinaran gimana caranya Anda menjadi lebih makmur kali ya gitu ya. Nanti kalau Santara juga sedikit berbeda. Tapi hari ini ada sesuatu yang sambil nunggu azan, sambil nunggu beberapa teman lagi yang hadir. Ini adalah pembicaraan awal di mana kita menginformasikan. Ini akan berbeda, informasi ini nggak Anda dapat di tempat yang lain. Kita hanya akan membukanya di kalangan terbatas, di saudara-saudara kita yang terkoneksi di
akun Dinaran. Dan kita tahu ini perjuangan jangka panjang ini Dinaran ini, dan bagaimana memakmurkan perekonomian kita masing-masing. Oh, dari Takengon, aduh. Oke, Baghdad. Bisa aja lu. Oke, kita tunggu lewat azan. Jangan sampai kita mengganggu suara azan sambil menunggu kita hormati azan, terutama di Jakarta saya masih mendengarkannya. Dan saya lupa karena harusnya mulainya jam 8 aja kali ya. Jadi saya sudah melaksanakan kewajiban. Tapi di beberapa daerah sudah, karena di Indonesia bagian timur dan Indonesia bagian tengah udah lewat isya. Ya oke, saya minta sambil menunggu sebutkan asalnya dari mana. Saya senang tuh kalau berada dari seluruh Indonesia gitu, jangan Jakarta lagi atau daerah sekitarnya. Jangan ngomong RI 1 deh, masih panjang. Jadi tadi ada bilang RI 1. Anda cuman, kita ngegosip ya. Ngegosip aja. Bahwa kita tahu bahwa pemerintah sekarang ini sangat powerful, menguasai parlemen, menguasai partai. Jadi ya kalau 2023 tahu-tahu mereka minta perpanjangan 5 tahun lagi, mau ngomong apa? Pak Jokowi berpeluang untuk 3 kali, ya nggak apa-apa juga gitu ya. Jadi biarkan dia bekerja dengan baik 4 tahun ini melayani kita semua. Ya udah, kita hanya menuntut hak kita aja, kewajibannya dia yang mengerjakan, nggak apa-apa juga. Menjadi pemimpin itu berat, apalagi pemimpin bangsa dengan platform yang tidak solid di pemerintahan sekarang, versi saya melihatnya. Terus dengan beragamnya permintaan orang-orang dan tumbuh dengan aneh-aneh ini, pasti berat menjadi kepala negara gitu ya. Oke, baik sahabat semua, kita akan masuk ke topik utama kita. Terima kasih buat waktu dan kesempatannya. Sebentar saya cek sekali lagi biar masih. Oke. Jadi saya kebetulan di sebelah rumah saya ada masjid yang agak cukup jauh, jadi suaranya kecil sekali. Jadi saya minta teman-teman bersabar sebentar karena saya akan memulainya setelah azan Isya, dan supaya tidak mengganggu suara dan lain sebagainya juga saya minta maaf. Harusnya mulainya mungkin jam 8 saja, dimana semua kewajiban udah terselesaikan. Tapi yang kalau mau nyunah malam Jumat jangan sekarang ya, sabar dengerin Bosman dulu biar sontoloyo gitu ya. Iya, atau mau mulai jam 8 aja nggak apa-apa juga sih. Jadi oke, kita mulai 2-3 menit lagi. Oke. Ya benar. Oke. Oke teman-teman, dimanapun Anda berada, malam Jumat ini saya mendapat kehormatan bersama sahabat semua dimanapun Anda berada. Untuk itu saya mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun Anda berada, dimanapun Anda saat ini menyaksikan siaran langsung dari IG live-nya Dinaran, sebuah kehormatan. Biasanya saya melalui IG-nya Bosman, di mana kita bisa berdiskusi tentang cara cerdas bernegara. Kalau sekarang ini adalah cara cerdas mengelola keuangan gitu ya. Nah, tetap saya selalu memulai dengan sesuatu yang provokator gitu ya. Walaupun ini lebih cocok di tempatnya Bosman, tapi ya sambil menunggu teman-teman mungkin ada yang lagi Isya atau lagi segala macam. Sebelum ke topik utamanya, saya membuka dengan sebuah informasi yang menarik, adalah seperti dugaan kita bahwa Demokrat ini melakukan kecurangan versi Republik. Sekali lagi ya, terlepas jangan-jangan dua-duanya curang gitu ya. Ini kita masuk dulu ke gosip-gosip internasional. Kemudian yang kita mau ceritakan adalah sejak tanggal 6 Januari itu ada peristiwa menarik. Jadi undang-undang Amerika tuh menarik gini. Konstitusi ya, undang-undang dasar ya, konstitusi, bukan undang-undang non konstitusi. Jadi konstitusi Amerika tuh menarik. Jadi presiden itu harus dinyatakan
tanggal 6 Januari oleh Kongres melalui Electoral College vote gitu ya. Nah, karena itu ada sebuah strategi yang menarik dari Donald Trump pada saat tanggal 6 tersebut. Dia dengan hampir 1,5 juta followernya dan orang yang mendukung dirinya mengepung parlemen sehingga masuk ke dalam parlemen, dan akhirnya persidangan itu ditunda. Kemudian mereka baru melanjutkan sidang jam 1 malam, kemudian jam 3 malamnya mereka memutuskan yang menjadi presiden Amerika adalah Joe Biden berdasarkan Electoral College vote gitu ya. Nah, ada hal yang menarik bahwa itu melanggar konstitusi Amerika karena pernyataan itu harusnya tanggal 6. Kalau jam 3 pagi sudah tanggal 7 gitu ya. Jadi sahabat semua, yang terjadilah konflik saat ini di Amerika karena keputusan Electoral College tadi melanggar konstitusi, itu versinya Trump. Nah, untuk supaya perjuangannya Demokrat dan Biden ini menang, karena dia udah tahu dia bisa pakai konstitusi tanggal 20 dilantiknya nanti tidak sah. Jadi mereka menggunakan strategi lagi, yaitu Nancy Pelosi itu adalah ketua DPR, kayak puan lah sekarang. Ketua DPR ini melakukan strategi impeachment atau amendment 25. Nah, kalau dimaksulkan, itu persyaratannya adalah harus ada penggantinya gitu. Nah, second in command atau komando ketiga di negara Paman Sam itu adalah wakil presiden. Saat ini adalah Mike Pence. Sebelum impeachment itu keluar, apa yang dilakukan oleh itu Mike Pence-nya diminta mengundurkan diri gitu ya. Jadi saat ini Mike Pence sudah mengundurkan diri. Jadi kalau hari ini ternyata impeachment keluar, maka tongkat komandonya kan harusnya ke wakil presiden, tapi wakil presiden mengundurkan diri. Jadi balik lagi ke Trump lagi gitu ya. Nah, itu strateginya. Ini sekali lagi, ini benar-benar canggih ini mereka bermainnya. Jadi saya ingin teman-teman itu mengerti bahwa mengelola negara yang udah ratusan tahun seperti Amerika yang hampir 250 tahun merdeka itu, mereka sudah punya banyak sekali rule atau aturan-aturan supaya negara mereka tetap intact atau utuh. Nah, Indonesia ini baru 75 tahun, masih muda. Jangan menganggap bahwa Indonesia 200 tahun lagi ada atau 500 tahun lagi ada gitu ya. Maksudnya begini, selama undang-undang konstitusi kita itu tidak berubah mengikuti zaman, ini mendadak bisa menjadi batu sandungan atau menjadi hal yang tidak everlast gitu ya. Nah, balik lagi ke sejarah Amerika yang sudah peristiwa seperti Trump ini juga terjadi di 1861, 1864 sewaktu Abraham Lincoln menjadi presiden. Demokrat juga nyurangin. Terus dia menerbitkan namanya Insurrection Act atau Undang-Undang Martial Law atau Undang-Undang Militer yang dikeluarkan tahun 1807, dan untuk membuat impeachment, sekali lagi, untuk membuat impeachment atau pemakzulannya Trump tidak berhasil, apa yang dilakukan oleh Trump adalah dia buat dulu Insurrection Act-nya, dia tanda tangani, dia terbitkan namanya Executive Order, bahwa negara sekarang dalam keadaan darurat. Jadi karena negara dalam keadaan darurat, negara sekarang dikelola oleh militer, oleh Pentagon gitu. Jadi ini perangnya menarik, perangnya antara patriotik nasionalis disebut military political force atau kekuatan politik militer, dengan globalis Demokrat yang civil political actionnya. Jadi ini adalah civil lawan militer di Amerika saat ini, dan Trump didukung oleh militer. Jadi civil lawan militer, ini yang terjadi di Amerika saat ini. Dan sebagai pemegang mandat konstitusi tertinggi, yaitu POTUS, President of the United States of America, dia menerbitkan executive order, memberikan jabatannya kepada militer. Jadi sewaktu impeachment ini terjadi terhadap Trump, Nancy Pelosi bisa dianggap melakukan tindakan kriminal, dia bisa dipenjara 20 tahun. Sekali lagi, ini Amerika sangat-sangat ngeri sekali pertumbuhannya, dan ini akan berefek ke Indonesia. Dan saya pikir teman-teman, Anda pikir apa hubungannya Amerika sama Indonesia, apa hubungannya sama dinaran, apa hubungannya sama rupiah gitu ya. Nah, ini nanti kita akan sampai sana. Oke, teman-teman,
Itu adalah prolog. Jadi sebenarnya apa sih yang terjadi kok Amerika benar-benar ingin ditumbangkan gitu ya? Apa sih yang membuat sejarah sampai Amerika itu saat ini menjadi kacau? Dan saya berharap sebenarnya Amerika belah dua gitu ya, perang belah dua, dan pada saat itu Indonesia mengambil kesempatan untuk menyalip di tikungan untuk menjadi menaklukkan Amerika dan melakukan Tiongkok gitu ya. Saya adalah mungkin satu-satunya orang yang sangat ambisius yang membuat Indonesia harus menang. Jadi Anda lihat bahwa pertama kalau di Bosman itu kan di pojok kanannya ada tulisan Indonesia menang. Terus sekarang di Naran kita lagi promosikan rupiah menang gitu ya. Terus di Santara Anda akan lihat di pojok kanannya tulisannya UKM menang. Terus nanti kita ada video narasi jadi seperti tapi untuk anak-anak jadi dongengin. Jadi sejarah-sejarah Indonesia, saya tahu anak-anak Indonesia nggak sempat baca buku, udah main gadget, nggak ada sejarah. Jadi kita selama 3-7 menit sejarah bangsa pelajaran-pelajaran kekayaan daerah seperti cerita-cerita rakyat, folklore, itu kita dongengin, kita bacain, saya bacain. Jadi ujung kanannya adalah anak Indonesia menang. Jadi kita akan serang semua ini karena untuk membuat Indonesia menang dengan berbagai cara. Salah satunya adalah serangan lewat udara, yaitu kita sebut dengan battle space. Jadi saya minta tolong teman-teman untuk mempromosikan Dinaran ini sebagai platform dari rupiah menang. Nanti kita akan sampai sana. Sebelum sampai ke sana saya minta teman-teman untuk menyadari kenapa saya menggiring rupiah menang. Itu adalah nomor satu, sejarah bahwa hampir ratusan tahun dunia ini dikuasai oleh segelintir family saja gitu ya. Dan kita tahu di tahun 1900 ke bawah, jadi 1800 sekian, mata uang dunia adalah pound sterling. Dan yang menguasai juga keluarga A itu aja gitu ya. Dan keluarga ini menganggap pound sterling itu sudah mulai korup, udah mulai nggak jujur. Dia bilang dia harus punya suatu negara lagi yang dia akan kendalikan, dan dia putuskan namanya Amerika. Sehingga di tahun 1910 mereka memutuskan mengajukan ke Kongres, kebetulan Partai Demokrat dan Republik yang menjadi kongres terbanyak, untuk mengusulkan dolar untuk menjadi world currency. Itu sederhananya. Tapi banyak yang nggak setuju karena mereka masih agennya British atau England atau Inggris. Terus cerita ini berlanjut, dia ada peristiwa yang membuat Demokrat suaranya kalah, Republik akhirnya menandatangani, akhirnya disetujui, dan 35 tahun kemudian 1945 dolar menjadi world currency. Itu ya, saya mungkin sudah ceritakan berkali-kali. Saya mau lewatin terus. Terus berlanjut, ternyata dolar pun tidak amanah. Puncaknya adalah waktu tahun 2009-2008 di zaman Demokrat. Sekali lagi, Demokrat kalau jadi pemimpin pemerintahan itu selalu membuat dunia kacau. Jadi saya mau ulangi misalnya, suatu Kennedy, Demokrat, kemudian diganti Lyndon B. Johnson, Demokrat, Pak Karno tidak nurut, Pak Karno selesai. Kemudian Pak Harto tahun 98 selesai karena nggak nurut Amerika, presidennya Clinton adalah Demokrat. Kemudian Timur lepas dari Indonesia waktu Pak Habibie, presidennya juga Demokrat, gitu ya. Kemudian tahun 2008-2009 Obama menyetak duit billion dolar, itu pun Demokrat. Jadi kalau Demokrat jadi, perangnya bukan di permukaan, tapi perangnya shadow, perangnya intelijen gitu ya. Jadi mereka punya economic hitman yang nyerang Venezuela, mereka punya economic hitman yang nyerang ASEAN di tahun 97 gitu ya. Saya akan cerita panjang tentang Demokrat, kenapa yang saya bilang begitu, Biden jadi. National threat di Indonesia besar sekali gitu ya. Tapi sekali lagi itu kita bicara kalau bernegara. Sekarang yang penting kan rupiah kita aman gitu ya, kita akan sampai sana. Nah, di tahun 2009 ada hal yang menarik, sekelompok anak muda di Jepang itu yang namanya geng Satoshi itu tidak percaya lagi sama currency. Karena currency dunia yang dicetak oleh yuan, oleh yen Jepang, oleh rupiah, oleh dolar, itu mereka bisa nyetak suka-suka dengan versi mereka. Apalagi negara kuat, strong country ya, seperti Jerman, seperti Prancis, seperti Amerika. Mereka bisa suka-suka mereka mencetak uang, dan habis itu uang tersebut disalurkan ke negara berkembang untuk mengimbangi inflasi yang kalau uang itu berada di negara mereka. Itu saya mau
memulai dari cerita itu. Nah, yang menarik, anak muda itu menciptakan Bitcoin berbasis blockchain. Blockchain hanya ledger ya, hanya sistem ini. Nah, di tahun 2009 tersebut, blockchain masih nobody, masih nggak ada apa-apanya. Tapi dia menciptakan 21 juta Satoshi ini adalah fix. Jadi dia nggak nambah, dia nggak ngurangi. Karena sesuatu yang fix, itu menjadi predictable, menjadi bisa menebak. Kalau underlay-nya dia cetak print, itu dunia realnya menjadi tidak bisa ketebak. Ini kehebatannya Bitcoin. Bitcoin baru masa jaya 2016-2017. Bitcoin masa jaya, dan di sini kaum globalis merasa bahwa dunia nanti go digital. 2030 itu mungkin 5G digital itu sudah 90% gitu ya. Nah, mereka tahu bahwa currency nanti itu bukan currency fisik seperti negara punya, tapi currency-nya digital. Nah, mereka ingin mengontrol digital itu. Sekali lagi, kalau kita ngomong tentang currency atau digital currency ini bukan menganggap bahwa oh Ethereum, oh Bitcoin segala macam Anda mulai beli. Enggak. Mereka akan nerbitin sendiri. Dugaan saya adalah Libra, dugaan saya adalah Tesla. Ini masih dugaan ya. Jadi belum tentu mereka terbitin sekarang atau mereka beli yang sekarang. Semuanya masih bisa berubah, tapi saya mau menceritakan bahwa mereka ingin mengambil kendali dunia setelah dolar selesai. Dolar nggak amanah menurut mereka. Untuk itu, sewaktu mereka mencoba di tahun 2018, di mana Libra diluncurkan, pemerintah Amerika di bawah Trump tidak setuju dengan globalis tindakan ini. Sekali lagi, Trump adalah nasionalis, country adalah segalanya, globalis nggak peduli. Jadi Anda mulai paham bahwa ditarik lagi Libra tadi, diserang Trumpnya, gitu ya. Nah, jadi Trump ini saat ini adalah satu-satunya mungkin orang yang nasionalis patriotik, cuman dia asshole aja secara pribadinya, tapi secara bernegaranya dia country first gitu ya, negaranya segalanya. Nah, balik lagi ke cerita para globalis tadi. Jadi dia masuk ke belakang sebentar, serang Trump dengan menggunakan, saya anggap biological weapon saat ini, COVID. Begitu udah ada vaksinnya, dia terbitin COVID lagi. Jadi jangan-jangan COVID-nya ada 4 lapis, vaksinnya baru 1. Jadi vaksinnya nanti ada 4 macam harusnya. Jadi nggak pernah selesai. Yang jelas untuk mukul Trump udah jadi, karena yang penting dia kendalikan Amerika dulu. Kalau Amerika kendalikan, maka sistem nanti kalau digital currency mereka terbitkan, mereka bisa mengendalikan Amerika. Itu grand plan-nya. Jadi karena saya baca, oke, ini kita stop dulu. Ini cerita permukaannya. Apa yang terjadi dengan kita gitu. Jadi saya ingat satu hal, bahwa saya melihat saya menganalisa blockchain is the winner. Itu dulu ya. Saya teman-teman mungkin beberapa kali saya mencari blockchain is the winner. Jadi gini, saya pernah di tahun 2000-an, saya bertiga dengan teman saya, Mr. P dan F gitu ya, sahabat saya, dua-duanya Chinese, pengusaha sukses Chinese Indonesia, dan itu sahabat saya. Terus tahun 2000 itu kami lagi ke San Francisco. Kami tertarik dengan paket C-nya Google. Jadi Google mau menjual 21% sahamnya dengan harga $36 juta gitu ya. Dan saya melihat peluangnya, kami bertiga diskusi di kamar di apartemen itu, diskusi. Saya dan 2 teman saya, satu teman saya tadi, si Mr. P tadi, bilang kayaknya kita invest deh di Google gitu ya. Terus tapi teman saya yang F ini nggak setuju, karena dia mayoritas saham ya, hampir 70%. Jadi dari $36 juta tuh mungkin dia yang terbesar. Jadi singkat cerita kami berdebat 2 malam, terus dia bilang enggak. Search engine the end, the winner is Yahoo katanya. Ini tahun 2000 ya. Wah, saya bilang enggak deh, gue suka tuh sama Sergey Brin, saya suka sama idenya, saya suka sama konsepnya gitu-gitu ya. Terus kami berdebat, dia bilang enggak, lu masuk sendiri. Kalau masuk sendiri enggak bisa, karena 21%-nya kan $36 juta, duit gua enggak nyampe nih, saya bilang gitu. To make story short, akhirnya enggak jadi beli. Saya ingat 2018, saya ketemu di elevator di gedung BCA, saya, bro, makan siang dong kita gitu ya. Terus salah satu yang diskusikan adalah, wah, coba dulu kita masuk 21% saham Google, sekarang nilainya berapa? Anda tahu Alphabet itu yang punya Google nilainya kan 1.000 billion. Kalau 21%-nya kan 210 billion. APBN kita itu kan 2.000 triliun, itu kira-kira 140 billion dolar. Jadi kita punya kekayaan tuh sama dengan kekayaannya APBN Indonesia. Saya bilang itu ngimpi lah, udah lewat gitu ya.
it was then gitu ya. Terus saya bilang, lu main apa sekarang? Itu 2017 saya bilang, gue main blockchain, saya bilang kayak gitu. Ingat ya, Bitcoin adalah blockchain, tapi blockchain bukan Bitcoin. Jadi nanti akan kita sampai ke sana. Gue bilang, blockchain is the winner. Oh ya gitu ya. Jadi kita tahu di tahun 61 pemerintah Amerika memutuskan ingin membentuk komunikasi yang lain di luar PSTN. Dulu kan PSTN itu kabel ya. Tahun 64 mereka memulai proses produksinya. Kemudian tahun 69 untuk pertama kalinya WWW internet diluncurkan, gitu ya. Jadi sekarang ini internet WWW itu baru 52 tahun kali ya, dari tahun 69. Dan saya melihat bahwa blockchain akan men-challenge internet dan WWW tadi gitu. Saat ini masih hybrid, tapi suatu hari dia akan stand alone gitu ya. Nah, itulah platform yang kita ambil dari seluruh sistem. Saya tadi ada Santara, ada Dinar dan segala macam. Kita menggunakan basic itu. Sekali lagi, itu tidak sederhana. Itu hanya teknologi dan kita masih hybrid dan itu everlast. Karena itu perhitungan kita sangat trusted open ledger. Oke, selesai lagi ya alasan teknologi. Yang kedua adalah kita minta izin nih sama pemerintah Indonesia untuk menerbitkan sistem payment system gitu. Kebetulan partner kita IPEMO, di mana sahabat saya yang juga memiliki saham di Dinaran ini punya payment gateway yang namanya IPEMO. IPEMO saat ini adalah alhamdulillahnya ya, udah 8 tahun berjalan, omsetnya baru 52 miliar per jam gitu ya. Jadi punya platform yang sangat solid sekali untuk menjadi mitra dari Dinaran. Jadi saya sangat serius sekali dengan teman-teman membangun Dinaran ini karena benar-benar tadi platformnya harus benar-benar solid. Karena kita adalah main di dunia pembayaran dan dunia payment system gitu ya. Ini benar-benar harus solid, nggak bisa dihack, nggak bisa dan lain sebagainya. Nah, jadi satu itu ya, saya mencerah latar belakangnya. Kemudian ada hal yang menarik sewaktu kita minta izin ini, kita kan mau rupiah kita itu ada underlayingnya, ada nggak boleh rupiah kita berdasarkan rupiah saja itu kita tahu. Anda tahu rupiah dibandingkan dolar tahun 70 itu dolar tuh $1 tuh 350 rupiah gitu ya. Sekarang $1 14.000 gitu kira-kira. Janji saya minta teman-teman nulis deh kira-kira tahun 2024 lah. Dolar ke 12.000 atau dolar ke 16.000. Udah sesederhana itu. Gitu ya. Tebak-tebakan aja kita main capsa lah. Kalau dulu main gambaran lah besar kecil gitu kalau yang suka main begituan gitu ya. Jadi mau nebak ya, sekarang 2021. Pertanyaan 3 tahun lagi 2024, rupiah ke 16.000 atau rupiah ke 10.000, udah gitu aja, gitu ya. Nah, kalau Anda bilang bahwa selama Indonesia merdeka, rupiah selalu melemah, dengan old system yang nggak pernah ganti-ganti ini, jawab pertanyaan saya, gimana caranya rupiah jadi 10.000? Gimana caranya? Gitu. Bagi saya adalah, lu bullshit, lu janjiin rakyat, bullshit, lu nggak akan pernah bisa buat rupiah 10.000. Kalau 16.000, 17.000 rasanya digaransi, gitu ya. Balik lagi, emas sekarang. Emas tahun 90, itu 1 gram 25.000 rupiah. 10 tahun kemudian, tahun 2000, emas itu 350 ribuan, gitu ya. 10 tahun loh itu. Naiknya berapa persen coba? Dari 25.000 ke 300.000 berapa persen, gitu. Kemudian emas di tahun 2010 itu 450 ribuan gitu. Itu 2010. 2020 Anda cek sendiri. Sekarang 1 gram 1 juta. Pertanyaan saya sederhana. Kira-kira di tahun 2030 1 gram emas jadi 500.000 atau jadi 2 juta. Sesederhana itu gitu ya. Gitu. Nah, tidak ada satupun yang menggaransi rupiah akan menjadi kuat, entah itu melawan dolar, entah itu melawan emas, gitu ya.
Sekarang saya tanya ke sahabat semua, kok Anda berani pegang rupiah tanpa underlying? Gitu, itu pertanyaan saya. Atau Anda pakai cara yang konvensional, underlying-nya adalah bunga bank. Anda taruh di deposito dapat bunga 5%. Itu underlying Anda. Supaya rupiah Anda tidak kena inflasi gitu ya. Kok pakai bunga bank sih? Gitu. Itu yang saya mau tanya. Kenapa Anda memilih bunga bank gitu? Kenapa Anda nggak pakai emas? Karena emas nggak liquid. Kalau kita beli 10 gram, kita lagi perlu yang harganya sekitar 10 juta, Anda perlu 2 juta, Anda harus nyairin 10 jutanya gitu ya. Mendarat emas menjadi tidak liquid. Itu yang menjadi masalah berikutnya dari menyimpan emas gitu ya. Nah, Dinaran akhirnya mencoba ketemu di tengah. Kita adalah digital gold, digital system dulu. Jadi Anda beli emas 10 gram, Anda boleh taruh di rumah emasnya tadi. Terus kalau Anda mau mencairkan emasnya tadi cuma 2 gram, kirim lagi fisiknya ke kantor Dinaran, bolak-balik. Anda rugi ongkos. Kenapa nggak Anda titip di kustodiannya di kita, di banknya kita gitu ya. Bank kita bermitra sama Bank Artagraha. Gitu. Ya udah, kenapa nggak taruh di, karena ini sistem perbankan, ini adalah sistem segalanya. Nah, itulah yang saat ini alhamdulillah baru 130.000 sahabat kita yang join di Dinaran gitu ya. Saya bersyukur sekali karena kita baru 6 bulan dapat dipercaya. Nah, ada yang menarik. Sewaktu kita mengurus perizinan, ini sekali lagi ini menarik nih perizinan. Karena kalau Anda investasi, izinnya OJK. Harus diingat ya. Jadi kalau tanya Dinaran OJK-nya gimana? Ini nggak ngerti nih. Tapi kalau Anda sistem pembayaran, izinnya Bank Indonesia. Jadi ingat, Dinaran bukan OJK. Santara yang OJK, karena investasi. Kita nggak investasi kan, kita nabung dan sistem pembayaran. Kita ada di Bank Indonesia. Nah, saat ini mitra kita, karena kita bukan bank, kita LKBB, Lembaga Keuangan Bukan Bank, maka kita bermitra dengan Bank Artagraha gitu. Nah, why Bank Artagraha? Banyak bank yang lain. Bank Artagraha itu direspek sama Bank Indonesia. Udah, sesederhana itu, dan dia bank buku 2. Nah, kalau bank buku 2 itu mudah ngomongnya dengan bagian teknologi, dengan bagian ini. Tapi kalau bank kayak Bank Mandiri, waduh, bisa 2 tahun nggak kelar-kelar, kapan bisnisnya gitu ya. Kalau izinnya. Nah, terus ada yang menarik lagi. Akhirnya kita buat, ini ada underlying emas. Nah, ini lagi yang menarik. Seumur-umur, kata si sistem perbankan ini, dia bisa berhubungan sama Menteri Perindustrian, Keuangan, dan lain sebagainya. Mereka tuh nggak pernah berhubungan uang tuh dengan Bapepti. Karena emas itu kan komoditi gitu kan. Jadi, ini bilang ini untuk pertama kali nih Anda ngerepotin bener gini. Hampir 9 bulan kita memproses karena izinnya dengan Bapepti. Jadi kebetulan salah satu shareholder kita adalah mantan Menteri Perdagangan, Pak Gita Wirjawan, di mana dia sangat dekat dengan Bu Sri Mulyani. Dia juga dekat sama Menteri Perdagangan dan Bapepti dan sebagainya. Karena itu semuanya menjadi cepat. Jadi sahabat semua, membuat usaha di Indonesia, kalau sekedar punya good idea, masih kurang. Punya good money, masih kurang. Punya good people, masih kurang. Anda harus punya good connection, gitu ya. Jadi kedekatan kita dengan pemerintah seperti pejabat sekarang, ya kita menggunakan Pak Gita Wirjawan. Karena kalau saya sendiri, kalau ngomong itu kan bawahnya nyerang terus ke pemerintah gitu. Tapi kalau berbisnis kita orang yang berbeda. Kita kalau dalam agama saya yang Islam itu, kita harus fleksibel. Fleksibel itu gimana ya? Kalau dari rumah saya ini sampai pasar sana tuh Al-Quran dijembreng sih dari Alif Lam Mim Al-Baqarah sampai surat An-Nas itu, maka akan ketemu titik tengah. Terus dibalik lagi dari Anas tadi dibalik ke Al-Baqarah tadi, ketemu titik tengah yang kata-katanya wayatalatov gitu ya. Yang kalau kita sederhani malam Jumat kita bicara agama sedikit. Wayatalatov itu ya intinya tengahnya Quran itu kita harus fleksibel gitu ya, latif gitu ya. Latifah, orang yang fleksibel, orang yang lembut gitu ya. Jadi seperti bambu, begitu diserang kita rubuh, begitu anginnya nggak ada kita berdiri lagi gitu ya. Nah kita pun berstrategi, kebenaran itu nggak bisa telanjang, kebenaran itu harus distrategikan. Jadi kita menceritakan kebenaran versi baru cara bernegara, tetapi pada saat dengan sistem kita harus join dengan mereka. Kita nggak boleh confront semuanya, kita nggak bisa makan, dan teman-teman Dinaran nggak pernah ada gitu ya. Jadi kita sekali lagi dengan ilmu ditambah dengan aset, orang, uang, pengalaman,
terus ditambah dengan mempengaruhi network kita di jajaran ini, akhirnya jadi dinaran. Jadi sekali lagi, dinaran sampai kapanpun sulit ada kompetitornya gitu ya, karena memang jadinya dengan sistem yang sangat menarik. Nah, balik ke cerita awal. Nah, kita saat ini akan punya dinaran emas untuk mereka yang merasa bahwa emas underlyingnya bagus. Atau Anda nggak mau pakai jaminan, Anda mau dinaran rupiah, nggak apa-apa juga. Kita akan punya nanti satu paket namanya dinaran rupiah, ya Anda pakai inflasi, rupiah jatuh, rupiah menang, Anda menang. Tanpa underlying, Anda free fall gitu ya. Terserah. Atau Anda pakai underlyingnya gold, emas gitu ya. Dengan mengikuti harga emas berdasarkan LBMA, London Bullion, M, Marketing, E, saya lupa agency atau apa segala macam, LBMA. Antam pun pakai LBMI. Jadi karena itu setiap jam 11 adalah cut off point, di mana di cut off itu kita ketahui ini harga sekarang adalah sekian. Itu pakai. Nah, banyak orang yang udah minta ke kita, oh nanti saya akan jawab kenapa ATM-nya belum keluar gitu ya. Jadi Anda boleh tanya, apakah banyak orang yang merasa enggak, saya nggak mau pakai underlying-nya emas, saya mau pakai underlying-nya dolar gitu ya. Nah, saat ini kita sudah dalam sampai titik puncaknya menyelesaikan sistem tersebut dan perizinan. Sekali lagi, di Indonesia yang paling berat adalah masa, kalau nggak ada perizinan besok udah dagang kita. Jadi sebentar lagi kita ada dinaran dolar. Jadi Anda bilang, aku nggak, underlying aku nggak mau pakai emas, aku mau pakai dolar, monggo. Ada yang bilang, aku tuh setiap setahun sekali pergi umroh. Jadi saat ini ada saudara kita yang berhaji dan umroh tuh sekitar 1 juta orang. Tapi saat ini mungkin karena COVID agak tertunda sebentar. Sehingga yang jadi masalah adalah pada saat aku ke sana harus tukar real. Kemudian dari real ke Indonesia lagi, tukar lagi. Kena kurs bolak-balik. Nanti ada dinaran real. Jadi Anda di Saudinya pakai rial, balik ke Indonesia pakai rupiahnya gitu. Kita bekerja sama Stanchart. Jadi kita punya itu semua. Nah, bagaimana tentang kartu? Nah, kartu itu sudah 99% siap diterbitkan. Tetapi sahabat semua, kalau itu diterbitkan, ini kata regulator nih. Yang namanya OVO, yang namanya GoPay, itu minta sudah dari bertahun-tahun yang lalu, nggak dia beri. Apa spesialnya dinaran? Gitu ya. Sekali lagi, ini saya balik. Kita ini kan dinaran adalah e-money, Genius deh, plus ATM, plus underlying. Sekali lagi, kita ini adalah e-money, atau gini deh, lebih gampang. Kita ini adalah GoPay, plus kartu ATM, ada underlying. Anda pilih underlyingnya tadi, emas kah, dolar kah, itu ya, terserah. Nah, kita ini tinggal menunggu waktu untuk terbit ATM-nya. Sebenarnya udah ready, cetakannya semua sudah ready. Kita mau kasih surprise ke teman-teman. Jadi saat ini adalah trik kita untuk membuat Anda menginformasikan. Kita akan memberikan surprise. Jadi saya nggak kasih tanggal, tapi saya janji akan surprise, akan mengagumkan Anda semua. Oke, balik lagi ya. Kita adalah GoPay dikasih debit card, dan GoPay udah minta dari kapan-kapan debit card, nggak dikasih. Kemudian ada underlying-nya ya. Oke. Ada lagi yang menarik. Emas kita ini kalau dari Antam, kalau ternyata ada 1 juta, 2 juta nasabah, transaksinya ini Antam nggak cukup. Kita udah tanda tangan sama Antam lah. Akhirnya ada sebuah berita yang saya mau umumkan saat ini. Jadi sahabat kita dan partner bisnis kita, Pak Gita Wirawan, kan punya tambang emas di Nusa Tenggara. Nah, tambang emas itu dinaran akuisisi. Nanti sekali lagi, ini hanya untuk make story ya. Dinaran swap share. Akuisisi itu tidak harus pakai ini. Di mana kita menjadi off-take seluruh tambang emasnya dari perusahaan Pak Gita tadi, saya berbagi dengan saham di show. Sehingga kapanpun emasnya yang menjadi jaminan, underlying-nya adalah tambang tadi, dengan produksinya kita off-take 100%, dan emasnya tadi akan kita taruh di Bank Harta Geraha. Jadi teman-teman, saya sangat serius untuk membuat rupiah menang, karena itu underlying-nya adalah aset di luar Antam,
kita masih punya tambang emas sendiri gitu ya. Nah lalu ada lagi kemarin yang cerita, boleh nggak misalnya kita punya perusahaan nikel, Dinaran ambil off-take-nya, nikelnya, sehingga kita punya rupiah undernya nikel. Saya bilang, itulah alasan saya membangun kenapa rupiah menang, karena mineral itu ada di Indonesia. Jadi nanti punya rupiah underlingnya palladium, rupiah underlingnya PGM atau precious group metal ada. Itulah membuat kita mempunyai bursa-bursa tadi, tambang emas, tambang perak, tambang tembaga, tambang segala macam. Kita jadi off-take-nya, dan rupiah tadi underlingnya Anda pilih sendiri. Anda pilih sendiri, Anda merasa bahwa kayaknya tembaga bagus, nikel bagus, underlingnya itu. Begitu harga nikel naik, rupiah Anda naik gitu ya. Nah, teman-teman, ini kegilaan yang nggak sederhana gitu ya. Sekali lagi, saya minta dukungan sahabat semua bahwa ini PR kita masih banyak. Kita masih belum ada setahun. Izin kita masih tadi berarti kita akan punya bursa untuk underlying tadi. Jadi saat ini ya masih dolar dulu, masih rial dulu deh. Apakah nanti rare earth atau logam tanah jarang bisa menjadi underlying kita? Bisa gitu ya. Tantalum, germanium, platinum bisa. Itu mimpinya bahwa harta kita tidak dibawa keluar, tapi jadi underlaying dengan pakai digital. Jadi mungkin saat ini yang kita cari apa? Kalau Anda punya tambang, ya udah Dinaran jadi off-take-nya. Jadi contohnya gini, Anda punya tambang emas kecil-kecilan deh. Katakanlah Anda bisa memproduksi selama 10 tahun tuh 500 kilo gitu ya. Dinaran akan jadi off-take-nya. Nah, surat Dinaran tadi Anda bisa pinjam dari bank. Karena penjaminnya adalah Dinaran, gitu ya. Itulah yang kita harus lakukan pada saat ini. Jadi, sewaktu tambang emasnya Pak Gita tadi memerlukan funding, karena kita punya crowdfunding yang tadi, yang sebenarnya duit kita semua tadi, yang menjadi emasnya tadi, inilah yang dijaminkan untuk mengeluarkan dana untuk membangun tambang emas tadi. Jadi, uang muter aja di situ. Nah, alhamdulillahnya berdasarkan GRC cadangan emasnya Pak Gita itu cukup lumayan, hampir sekitar 11 lupa saya angka pastinya, nanti saya akan forward ke teman-teman supaya nggak sembarangan gitu, tapi 11 ton sih ada kayaknya, sekitar 18 sampai 19 triliun. Jadi kalau ada uang 19 triliun di Dinaran, underlying-nya ada gitu ya. Dan apakah ini stop? Saya akan bocorkan bahwa Pak Gita terus mengekspansi memberi tambang emas sebagai underlying dari Dinaran. Ini cerita panjang gitu. Dan apakah Dinaran berhenti di emas? Enggak, ada Dinaran perak, ada Dinaran nikel dan lain sebagainya. Jadi ada yang unik bahwa nikelnya tidak keluar, emasnya tidak keluar, emasnya di tanah air. Itulah yang saya bilang pemerintahnya suatu hari Dinaran akan diakuisisi oleh negara Indonesia. Dan ini akan menjadi underlaying-nya. Dan saya kasih kalau negara minta, ya udah Dinaran diambil untuk sistemnya daripada pakai link aja segala macam, ambil Dinaran dan saya kasih buat negara. Benar nggak? Itu membuktikan bahwa kita NKRI garis lurus. Apa yang kita bangun itu hanya bentuknya moni atau nyindir. Lo nggak bisa gue bikin. Walaupun gue bleeding, gue berdarah-darah, gue harus dibilang dreamer atau segala macam, dibilang halu. Tapi kita udah buktiin gitu ya. Nah teman-teman, cerita-cerita dongeng seperti begini akan saya ulang-ulang terus karena ini adalah bagian dari kontribusi rupiah menang. Jadi saat ini sahabat semua, saya jangan sampai rupiah Anda tidak ada underlying, tidak ada insurance, tidak ada. Kedua, jangan sampai underlyingnya tuh bunga bank. Itu lebih baik Anda pakai emas. Cuman emas digital. Tapi kalau Anda nggak mau pakai emas digital, Anda beli emasnya taruh di rumah, monggo gitu ya. Nggak masalah itu semua. Atau sebaliknya, Anda punya emas gede di rumah, punya 1 kilo, 2 kilo gitu ya. Terus daripada Anda bingung di rumah, ya udah taruh di Dinaran karena kita punya security, punya insurance, taruh uang Anda terus mengikuti harga emas, rupiahnya Anda bisa tarik kapanpun, fisiknya pun Anda keluarin suatu hari Anda bisa. Semuanya simple dan kantor kami saat ini hanya satu. Karena kita akan menjadikan the first digital banking yang pakai underlaying. Kantor kita hanya ada di STJ Senayan. Jadi teman-teman semua yang di Jakarta Anda bisa datang ke kantor itu, Anda diskusi dengan teman-teman di sana.
Kemudian kalau yang lainnya menggunakan digital lewat udara. Jadi sahabat semua, semoga informasi walaupun singkat ini Anda dapat memahami apa itu dinaran, kenapa rupiah menang, kenapa Indonesia akan berdaulat, kenapa seluruh tambang yang tadi hanya untuk kepentingan dagang diekspor keluar, hanya untuk trading, bukan menjadi underlaying yang membuat kita murka tuh, kenapa nggak jadi underlaying gitu ya. Nah kalau itu jadi underlaying, rupiah dicetak berapapun underlayingnya kuat gitu ya. Jadi misalnya nih contoh nih, pemerintah Indonesia sekarang printing money deh, 10 triliun, 10 triliun taruh di kita punya underlayingnya terus disalurkan lagi ke masyarakat, itu rupiahnya punya underlaying gitu ya. Jadi mudah-mudahan sahabat semua, ini masih awal, ini masih perjuangan, ini penuh berdarah-darah, ini perlu kita bergandengan tangan, perlu nasihat, perlu kita masih belum sempurna, masih beta, tapi tanpa Anda ini semua nggak ada, tanpa Anda yang NKRI ini semua nggak ada. Kalau ya globalis ya udahlah, Anda menangin Ethereum, Anda menangin Bitcoin, monggo lah gitu ya. Itu pilihan Anda semua, tapi saya atas nama bangsa dan negara ingin mengajak Anda semua, yuk memenangkan rupiah, tetap pegang rupiah dan pastikan rupiah Anda ada underlayingnya. Akhirul kalam, saya harus mengakhiri juga perjumpaan kita yang singkat ini. Saya ucapkan terima kasih buat waktunya, terima kasih sudah mendengarkan diskusi singkat ini. Anda pasti akan menang. Bismillah, Indonesia pasti akan sukses. Kita akan terus berjuang bersama-sama. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.